Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan mengupas tuntas soal ujian sekolah matematika umum atau wajib untuk tahun 2019. Mana pada video sebelumnya sudah kita kupas tuntas soal ujian sekolah matematika umum tahun 2020. Kali ini kita akan mengupas ujian sekolah matematika umum. Oke, kita mulai saja. Untuk soal yang pertama adalah bentuk mutlak, pertidasaman bentuk mutlak. Kalau ada pertidasaman bentuk mutlak demikian, kalian boleh dengan cara mengkuadratkan, kan? Oke, jadi kita substitusikan dulu boleh duanya, karena 2 itu sudah pasti nilainya positif. Jadi kalimatnya menjadi 2x min 2 mutlak kurang dari mutlak x plus 2, kan itu. Kemudian kuadratkan, maka menjadi 2x min 2 kuadrat. Mutlaknya boleh dihilangkan atau tidak ditentukan juga boleh. Kemudian sebaiknya tidak perlu diuraikan, tapi kalian cukup tuliskan demikian, 2x min 2 kuadrat dikurangi x plus 2 kuadrat, gitu kan ya, kurang dari 0. Lalu ingat bentuk umumnya adalah a kuadrat min b kuadrat, menjadi a plus b kali a min b ya. Nah, begitupun yang ini. Jadi kalian ubah ke dalam bentuk ini faktornya untuk mengubah 2x min 2 kuadrat dikurangi x plus 2 kuadrat. Sehingga menjadi 2x min 2 ditambah x plus 2, gitu ya. Kali 2x min 2 min x min 2 kurang dari 0. Sehingga kalimatnya menjadi 2x tambah x berarti 3x. Ya, 2-nya habis. Kemudian 2x kurangi x berarti x. Kemudian min 2 kurangi 2 berarti min 4. Kurang dari 0. Nah, berarti ada 2 faktor. Batasnya ada 2 pada pertidasaman ini. Yaitu x sama dengan 0. Dan x sama dengan 4. Nah, batas itu buat dalam satu garis bilangan. Dimana tidak ada sama dengan, artinya berarti 0 tidak termasuk, 4 pun tidak termasuk. Koefisien x-nya positif, berarti tanda kanan positif. Maka ini harus positif. Positif karena tidak ada yang kembar, dia selang-seling. Yang diminta yang kurang dari 0 berarti yang bertanda negatif. Maka kita ambil tanda negatif, hingga jawabannya adalah x di antara 0 dan 4. Atau x lebih dari 0 kurang dari 4. Bisa ngerti ya? Ya, jadi jawabannya adalah D. Kalau kalian sudah paham betul, dari sini bisa langsung sebenarnya ke jawaban akhir. Kalau sudah paham betul. Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari pertidasamaan 3x kuadrat min 23x plus 18 per x kuadrat min 8x plus 7 lebih dari 3. Nah, ini tidak boleh kali silang. Yang kalian lakukan adalah, karena kita belum tahu di bawah itu apakah positif terus atau definit atau bukan, maka sebaiknya diposisikan demikian. Jadi kedua ruas dikurangi 3 ya, sehingga sebelah kanannya 0. Kemudian makan penyebutnya, sehingga kalimatnya menjadi, ini penyebutnya dibuat sama, x kuadrat plus 8x plus 7. Jadi ini kalikan dengan 3 ya. Sebelah kiri tetap 3x kuadrat min 23x plus 18 min 3x kuadrat plus 24x min 21 ya. Lebih dari 0. X kuadratnya habis ya. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat. Min 23 tambah 24. X berarti x. 18 kurangi 21 berarti min 3. Per, nah, x kuadrat min 8x plus 7 nya bisa difaktorkan tidak? Bisa ya. X min 1
X min tuh 7. Lebih dari berarti ada 3 batas. Jadi batas-batasnya adalah X sama dengan 3, X sama dengan 1, X sama dengan 7 ya batas-batasnya. Maka ada 3 batas pada garis bilangan tersebut. Yang terendah sebelah kiri yaitu 1, kemudian 3 dan 7. Koefisiennya positif semua, X atas, X bawah positif semua. Berarti tanda kanan positif. Ini selang-seling karena tidak ada yang kembar. Lalu yang diminta yang lebih dari berarti yang bertanda positif. Jadi lebih dari itu yang bertanda positif. Berarti yang bertanda positif itu jawabannya. Jadi X lebih dari 1 kurang dari 3 atau X lebih dari 7. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jumlah umur Temi, Dora, dan Cindy 44 tahun. 2 tahun lalu, 2 kali umur Cindy adalah 1 lebihnya dari umur Temi. 7 tahun yang akan datang, umur Cindy 3 tahun kurangnya dari umur Dora. Umur Dora sekarang adalah TCD aja ya. Temi, Dora, Cindy kita singkat TDC. Jadi jumlah umur Temi ditambah umur Dora tambah umur Cindy adalah 44 tahun. Oke, ini persamaan 1. Lalu persamaan 2 didapat dari pernyataan 2 tahun lalu. Berarti minus 2 ya. 2 tahun lalu berarti Cindy kurangi 2. Umurnya 2 kali ya. 2 kali umur 2 2C min 2. Umurnya adalah 1 lebihnya. Berarti 1 plus. Daripada umur Temi. Berarti umur Temi juga 2 tahun lalu dong ya. Maka hasilnya kalau kita jabarkan dulu. 2C min 4 sama dengan 1. Atau langsung aja ya. T min 1. Pindah posisi. Berarti 2C min T sama dengan 3 ya. Min 4 pindah ke kanan jadi 3. Oke, ini persamaan 2 ya. Lalu pernyataan ketiga adalah 7 tahun yang akan datang. Berarti plus ya. Cindy 7 tahun plus 7 tahun yang akan datang berarti C plus 7. Umur Cindy 3 tahun kurangnya. 3 tahun kurangnya dari umur Dora. Berarti Dora pun tambah 7 ya. Kurangnya berarti min 3. Yang ditanya umur Dora. Berarti ini pindah posisi ya. Kiri kanan ada 7. Oke, ini sama-sama ada 7 ya. Berarti tidak ada masalah. Berarti C min D adalah minus 3. Atau D min C adalah 3. Ini persamaan 3. Oke, kita butuh D ya. Nah, berarti persamaan 1 dan 2. Ini tinggal ditambahkan aja. Berarti kan T-nya habis. Maka 3C ditambah D sama dengan, tambahkan berarti 47 ya. 44 tambah 3. Lalu yang mau kita carikan D. Nah, berarti persamaan 3. Kita kalikan 3 aja. Persamaan 3-nya jadi 3D dikurangi 3C sama dengan 9 ya. Karena kita mau mencari D berarti C-nya dieliminasi dengan cara ditambahkan. D tambah 3D jadi 4D. 47 tambah 9 berarti 56. Berarti D adalah 56 dibagi 4. Adalah 14. Nah, jadi umur Dora sekarang adalah 14 tahun. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus
3Y lebih dari sama dengan 12. Kemudian Y kurang dari sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Oke. Di sini tandanya berbeda. Maka sebaiknya ini tandanya disamakan ya. Jadi gini. Kalau misalkan lihat fungsinya, jadi garisnya kan sama dulu nih. Yang pertama kita coba dulu garisnya apakah sama semua. Beda ya. Jadi yang pertama buat garis dulu. Yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya harus 4. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya harus 6 kan ya. Nah, berarti titiknya adalah 0,4 dan 6,0 ya. 0460. Ya, benar ini. Benar. Ini belum ketahuan. Ini juga belum. Ini juga belum. Oke. Kemudian daerahnya adalah ke mana nih? Kita uji aja 0,0 ya yang gampang. Uji 0,0 berarti 2 tambah 0 kali 0 tambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 12 itu pernyataan yang salah. Karena 0 lebih dari 12 itu salah. Berarti 0 tidak dilewati. Maka daerahnya ke atas. Jadi ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Karena 0 dilewati. Ini mungkin kan. Ini nggak mungkin. Ini 0 dilewatin ya. Karena dia ke bawah. Berarti ini nggak mungkin. Nah berarti yang mungkin hanya C dan B. Nah sekarang tinggal kurvanya. Parabola. Nah parabolanya. Y sama dengan min X kuadrat. Plus 2X plus 8. Ini berarti terbuka ke atas. Nah kalau terbuka ke atas berarti hanya. Terbuka ke atas. Salah. Koefisien X kuadratnya negatif. Terbuka ke bawah. Karena koefisien X kuadratnya negatif kan ya. Jadi koefisien X kuadratnya negatif. Itu berarti terbuka ke bawah. Maka yang B salah. Karena parabola terbuka ke atas. Berarti yang benar adalah yang C. Gitu ya. Baik. Jadi kalau salah artinya 0 tidak dilewati berarti harus ke atas garisnya. Ke atas garis. Karena kalau 0 dilewati berarti harus benar. Oke kita lanjutkan. Berikutnya diketahui bentuk umum fungsi kuadrat pada gambar berikut adalah Y sama dengan AX kuadrat plus B plus C. Pernyataan berikut yang benar. Oke. Parabola terbuka ke bawah dengan memotong sumbu X di 1,0, 4,0, memotong sumbu Y di 0,4. Oke, rumus umum persamaan fungsi kuadrat apabila memotong sumbu X adalah X A kali X min 1, X min 2 ya gitu. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 4. Lalu kita kalikan A X kuadrat min 5X ya. Min 1 min 4. Plus 4. Dia melalui 0, min 4. Artinya saat X-nya 0, Y-nya harus min 4. Ini 0, 0 plus 4. Berarti min 4 adalah A kali 4. Berarti A-nya harus min 1. Oke. A-nya min 1 berarti rumus fungsinya menjadi min X kuadrat plus 5X min 4. Nah kalau misalkan mau dinyatakan berarti ini A-nya. Kemudian ini adalah B-nya. Ini adalah C-nya. Oke. Berarti A plus B harusnya 4. 4 lebih dari min 4 dong ya salah. B plus C harusnya 1. Ini min
sama lebih dari, berarti salah, harus kurang dari, harusnya sama dengan ya. B plus C kan? Ya, sama dengan 1, bukan kurang dari 1. ABC. AB itu min 5, C itu min 4. Berarti AB kurang dari C. Salah ini kan ya. BC lebih dari A. BC berarti min 20, A-nya min 1. Min 20 ya kurang dari. Yang E, AC. AC itu 4, B itu 5. Berarti AC kurang dari B. Ya, ini benar. Jadi jawabannya yang E. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu X memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1, menghasilkan bahan kertas setengah jadi, M. Dengan mengikuti fungsi M sama dengan Fx, sama dengan X kuadrat min 3X min 2. Tahap kedua menggunakan mesin-mesin menghasilkan kertas yang sudah siap dipasarkan dengan mengikuti rumus GM sama dengan 4M plus 2. Dengan X dan M adalah satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4, bahan kayu itu berarti X ya. Berarti M dapat dulu. M itu adalah F4, berarti kan? 4 kuadrat min 3 kali 4 dikurang 2. Berarti 16 kurangi 12 kurangi 2. Berarti 2 ya. Nah, jadi M-nya dapat 2. Pertanyaannya banyak kertas yang dihasilkan. Kertas itu berarti GM kan ya. Jadi G2 sama dengan 4 kali 2 tambah 2. Berarti 10. 10 apa? Mungkin 10 ton dan seterusnya. Gitu ya. Berikutnya. Oke, berikutnya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan kecepatan 40 km per jam selama 2 jam dengan arah 0,30 derajat. Kemudian melanjutkan perjalanan dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan kecepatan 60 km per jam selama 2,5 jam dengan arah 150 derajat. Maka jarak antara pelabuhan A dan C adalah, kita buat dulu sketnya. Sketch aja, minimal ada bayangan sehingga pada saat menjawab ada bayangan, kemudahannya untuk bisa ditentukan. Oke, kita gunakan patokan utara. Jadi misalkan ini patokannya utara. Bergerak 30 derajat. Oke, 30 derajat kita sepakati aja ya. Searah jarum jam ini 30 derajat. Kemudian setelah itu, setelah bergerak berapa nih? Kecepatannya 40 km per jam dengan waktu 2 jam. Dari A ke B. Kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanan dengan memutar haluan ya. Berarti patokannya lagi tetap utara. 150 kurang lebih mana nih? Sini kali ya, 150. Ini 150 ke C kan ya. Pelabuhan C dengan kecepatan 60 km per jam dengan waktu tempuh 2 jam. Oke. Lalu yang ditanyakan adalah jarak pelabuhan A ke C. Gitu ya. Oke, ini kapalnya katakanlah mulai berlayar di sini, kemudian berakhir di sini. Oke. Nah, sekarang kita ukur sudutnya. Kalau ini 30 berarti ini dalam sepihaknya berarti 150.
150 berarti 300, maka ini sisanya 60. Oke, maka kita gunakan aturan cosinus ya. Jadi di sini kalian harus menggunakan aturan cosinus. AB-nya kita hitung dulu panjangnya. Panjang itu P kali T ya. Kecepatan kali waktu. Itu panjang. Berarti untuk yang pertama 40 kali 2 ya. Berarti 80 km. Lalu dari B ke C kecepatannya 60 km dengan waktu, waktunya 2,5 jam ya. 2,5 jam. Berarti kali 2,5 13 jadi 15 ya. 15 kilometer. Oke, kita gunakan kelipatan aja. 8 kali 10. Sehingga yang ini adalah 15 kali 10 ya. 10-nya kita taruh aja. Berarti AC adalah 10 kali X. Nah, yang kita gunakan adalah X-nya. Di AC kita asumsikan 10X. Maka X kita bisa cari. Oke, dengan menggunakan aturan cosinus bahwa X kuadrat itu adalah kuadrat jumlah kuadrat sisi apit. Berarti dalam hal ini adalah 8 kuadrat tambah 15 kuadrat dikurang 2 kali sisi apitnya. 8 kali 15 cos 60. Gitu ya. Oke, berarti ini 64 ditambah 225 kurangi berapa nih? Cos 60 kan setengah ya. Cos 60 itu setengah. Berarti setengah kali 2, 1. 8 kali 150 berarti 120 ya. 120. Oke, berarti 64 tambah 25. Ini ada 5, 105 ya. 169 ya, berarti ya. 169. Berarti X-nya adalah 13. Karena ini X kuadrat. Dengan demikian, maka jarak AC adalah 10X. Berarti 10 kali 13. Berarti 130 kilometer. Gitu ya. Jadi jaraknya adalah 130 km. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, jika alfa 90 derajat sampai dengan 180 derajat, jika alfa lebih dari 90 kurang dari 180 derajat, beta lebih dari 770 kurang dari 360 derajat, dan diketahui pernyataan sin alfa sama dengan sin beta, sin alfa sama dengan cos alfa sama dengan cos beta, tan alfa sama dengan tan beta. Maka pernyataan di atas yang benar adalah alfa kuadran 1. Kuadran 2, sorry ya. Alfa kuadran 2, beta kuadran berapa nih? 4 ya. Oke. Yang sama dengan 2 dan 4. Berarti yang dua-duanya negatif ini. Tangan di kuadran 2 dan 4 negatif. Ya. Kemudian cos kuadran 2 dan 4 salah. Cos kuadran 2 positif, kuadran 4 negatif. Sin dan cos memungkinkan. Sin di kuadran 2 positif, cos di kuadran keempat positif. Sin beta, sin alfa beta salah karena di kuadran keempat nilai sin negatif. Jadi yang memungkinkan adalah 2, 4. 2 dan 4 bisa benar. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Jika grafik Y sama dengan 3 sin X plus 30 pada gambar berikut digeser 30 derajat ke kiri, maka persamaan grafiknya menjadi kalau 3 sin 30 itu berarti yang tadinya sin berapa nih? Ini adalah sin yang biru itu Y sama dengan sin
Oh, yang merah kali ini maksudnya ya. Yang merah itu adalah Y sama dengan sin 30. Ini yang merah. Yang biru ini adalah Y sama dengan 3 sin X ya. 3 sin X. Nah, kalau misalkan digeser lagi, yang merah ini 30, berarti ya ke kiri lagi tambah 30 ya. Berarti jawabannya yang B benar. Jadi kalau Y sama dengan ini, berarti digeser 30 derajat menjadi yang ini ya. Y sama dengan 3 sin X plus 30. Yang biru digeser 30 ke kiri. Rumus fungsinya menjadi Y sama dengan 3 sin X plus 30. Kalau yang merah itu digeser lagi 30, berarti tambah 30 lagi, jadi 60. Jadi kalau ini digeser 30 ke kiri, maka kalimatnya menjadi Y sama dengan 3 sin X plus 60. Gitu ya. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Jika diketahui barisan bilangan 1, 2 per 3, 3 per 5, dan seterusnya sampai 6 per 11, maka notasinya adalah, oke, kita coba urut 1 plus 1, 2 per 3, 3 per 5, berarti 4 per 7 kan ya, tambah 2 ya, 5 per 9, 6 per 11 ya. Berarti di sini ada 6 suku. Berarti mulai dari di situ N ya. N mulai 1 sampai dengan 6. Untuk N per, ini kan lengkap 2. 2 ya. 2N min 1. Berarti ini ujungnya, ini 2, semuanya 2. Lengkap 2, lengkap 2, lengkap 2. Berarti 2N min 1. Bisa dimengerti ya? Jadi rumusnya adalah 2N min 1 untuk yang bawah. Jadi jawabannya adalah benar yang C. Bisa kita lanjutkan? Biaya produksi suatu buah payung jenis A adalah 20.000 per buah, sedangkan biaya satu buah produksi payung jenis B adalah Rp30.000. Seorang pengusaha akan membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah, sedangkan banyaknya payung jenis B yang akan diproduksi minimal 50 buah. Jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Biaya minimum yang dikeluarkan adalah, oke, kalau misalkan payung A jumlahnya X misalkan. Jumlah payung A misalkan X, kemudian jumlah payung B misalkan Y. Jumlah payung A misalkan X, jumlah payung B misalkan Y. Nah, di sini seorang pengusaha membuat payung A tidak kurang dari, berarti dari keterangan ini payung A itu tidak kurang dari. Berarti kan minimal ya. Berarti lebih dari 40. Sedangkan payung B akan diproduksi minimal. Loh, sama juga. Minimal dengan tidak kurang itu berarti ini 50 ya. Jumlah maksimum, oke, berarti X plus Y-nya. Jumlah keduanya paling itu maksimum 100. Berarti kurang dari sama dengan 100 ya. Oke. Nah, sekarang untuk pernyataan berikutnya adalah biaya produksinya untuk A atau ini kita asumsikan fungsi tujuan ya. Jadi 20.000 X ditambah 30.000 Y. Itu yang akan ditanyakan nilai maksimum atau minimumnya. Oke, jadi kita buat saja
Ini misalkan X plus Y 100 ya. Berarti ini 100 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 100, Y-nya 0, X-nya 100. Oke, ini adalah X plus Y sama dengan 100. Berarti kan arahnya menuju 0 ya. Kenapa? Karena dia kurang dari 100. Sedangkan X lebih dari 40. Ini misalkan X sama dengan 40. Kemudian ini misalkan Y sama dengan 50. Nah, berarti kan daerahnya kisaran ini. Berarti titik potongnya, katakanlah ini A, ini B, ini C kan itu ya. Jadi A berarti 40,50 ya. Kemudian B saat Y-nya 50 berarti X-nya juga 50 ya. 50,50. Yang C saat X-nya 40 berarti Y-nya 60 ya. Ya ini nilainya. Berarti kita substitusikan. Untuk yang A katakanlah berarti 40,50. Maka ini 20.000 kali 40 ditambah 30.000 kali 50 ya. Berarti hasilnya adalah 8, nolnya 2 ya, 800.000 ya. 800.000 ditambah 1,5 juta. Berarti 2.300.000 ya. 2.300.000. Kemudian untuk yang B 50-50. 20.000 kali 50 ditambah 30.000 kali 50. Nah, ini berarti pasti lebih besar ya. Lebih besar dari sini karena udah jelas. Kemudian yang C 40-60. Nah, juga sama ini. Ini 40 ditambah 30 kali 60. Ini pasti lebih besar dari 2.300.000. Yang ditanya yang minimum. Nah, berarti biaya minimumnya adalah 2.300.000. Ya, jadi biaya minimumnya adalah 2.300.000. Karena yang di posisi B 50-50 pasti lebih besar dari 2.300.000. Ya, kalau mau dihitung berarti 2,5 juta ya. Ini 2,5 juta. Ini juga kalau mau dihitung 800 tambah 18 berarti 2.600.000. Jadi ini yang minimum. Gitu ya. Jadi minimumnya adalah 2.300.000. Oke, saya kira itu dulu untuk video yang pertama, pembahasan soal ujian sekolah, matematika umum atau wajib. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus video-video berikutnya untuk kita kupas semua soal ujian sekolah, matematika umum atau wajib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.